Penerapan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu saja tidak cukup hanya tertera dalam sejumlah dokumen negara, tidak juga diperingati melalui upacara kegiatan lainnya. Lebih dari itu, negara harus diatur dan diselenggarakan berdasarkan Pancasila. Tidak boleh ada pelanggaran Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara. Untuk menelaah bagaimana penerapan Pancasila dalam praktik bernegara, perlu diketahui bahwa dalam ideologi Pancasila menurut Moardiono terdapat 3 tataran nilai. A. Nilai dasar, suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, maka yang dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Nilai dasar itu berbunyi 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjabaran dari nilai-nilai Pancasila berupa arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini harus disesuaikan dengan tataan zaman dan mengacu serta berlandaskan pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif, dinamis, dalam bentuk-bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama dan batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden, dan DPR. Nilai praksis adalah nilai yang terdapat dalam kenyataan hidup sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Nilai praksis adalah wujud dari penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik dilakukan oleh lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maupun dilakukan oleh organisasi masyarakat, bahkan warga negara secara perseorangan. Pancasila berisikan 5 sila yang mempunyai nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam konteks berbangsa. Ini adalah salah satu contohnya. Ritual tudong menuju Candi Borobudur untuk memperingati Hari Raya Waisak. Ritual tudong merupakan perjalanan ritual para biksu yang dilakukan dengan berjalan kaki ribuan kilometer. Ritual ini mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bahkan, banyak masyarakat yang membantu dan mendukung dengan memberikan makanan dan minuman serta tempat istirahat untuk para biksu. Selain itu, banyak pula masyarakat dari agama yang berbeda turut menjaga biksu saat melaksanakan. Sikap masyarakat Indonesia kepada para biksu yang melakukan tudong adalah penerapan pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berisikan nilai-nilai ketuhanan, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya.
mewujudkan kehidupan yang selaras, selasih, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Norma dan regulasi. Norma dan regulasi adalah aturan atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi atau kelompok masyarakat untuk mengatur perilaku dan suatu aktivitas. Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Mematuhi norma dan regulasi sangatlah penting, karena melanggar aturan akan mendapat konsekuensi yang serius seperti denda, hukuman penjara, atau bahkan cedera fisik atau kematian. Selain itu, mematuhi aturan juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Penyebab pelanggaran norma dan regulasi. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran norma dan regulasi berikut merupakan penyebabnya. Kurangnya pemahaman tentang aturan, kurangnya pengawasan, tekanan mencapai target atau tujuan tertentu, serta kurangnya sanksi yang tegas bagi pelanggar. Dampak pelanggaran norma dan regulasi. Pelanggaran norma dan regulasi dapat berdampak buruk bagi banyak pihak. Individu yang melanggar aturan dapat menghadapi konsekuensi hukuman seperti denda, bahkan penjara. Organisasi yang melanggar aturan juga dapat menghadapi sanksi yang serius, termasuk kehilangan lisensi atau reputasi yang rusak. Bahkan masyarakat secara keseluruhan dapat berpengaruh oleh pelanggaran norma dan regulasi, seperti ketidakstabilan ekonomi atau kerusakan lingkungan akibat tindakan yang sesuai dengan aturan. Selain itu, pelanggaran norma dan regulasi juga dapat memicu efek yang lebih luas. Misalnya, satu pelanggaran dapat memicu pelanggaran lainnya atau memberikan contoh buruk bagi orang lain untuk mengikuti perilaku yang sama. Hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar di masa depan, baik bagi individu maupun masyarakat. Jenis-jenis norma. Berdasarkan jenisnya, norma dibagi menjadi 4, yaitu 1. Norma agama, 2. Norma kesusilaan, 3. Norma kesopanan, 4. Norma hukum. 1. Norma agama. Jenis norma agama berdasarkan akidah atau aturan yang ada di dalam agama. Ajaran agama memberikan keselamatan di dunia dan akhirat. Jika dilanggar, nantinya akan mendapatkan hukuman di akhirat. Contohnya, 1. Beribadah sesuai dengan keyakinan, 2. Berdoa, 3. Melakukan hal positif, 4. Mematuhi orang tua, 5. Dilarang membunuh, mencuri, dan menipu. 2. Norma kesusilaan. Norma ini berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Contoh kasus yang melanggar norma kesusilaan: pelecehan seksual, penyimpangan perilaku yang membuat masyarakat menolak seseorang. 3. Norma kesopanan. Asal norma kesopanan dari tingkah laku masyarakat yang berlaku di daerah tertentu. Contohnya, mengucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan, meminta maaf jika berbuat salah kepada orang lain. 4. Norma hukum. Norma hukum berfungsi mengatur tata tertib di suatu negara. Masyarakat akan mendapatkan sanksi jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam negara. Contohnya, 1. Memberi sanksi di sidang pengadilan, 2. Membayar pajak tepat waktu, taat lalu lintas, 3. Memberi sanksi di sidang pengadilan. Contoh kasus pelanggaran norma. Sebagaimana telah dipelajari pada materi sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak. Karena itu ia harus kita terima dan patuhi. Meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana jika ada seseorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma?
baik yang bersumber dari agama, hukum, kesusilaan, maupun sosial. Pelanggaran-pelanggaran tersebut misalnya melakukan tindakan korupsi, menyalahgunakan narkoba, melakukan tawuran, melakukan seks bebas, atau perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati akan ada konsekuensi atau akibatnya, baik akibat hukum maupun akibat-akibat lainnya, seperti sanksi sosial. Contoh, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran agama tersebut, baik dia menerimanya seketika masih hidup di dunia ataupun kelak setelah ia meninggal dunia. Contoh lain, ketika warga masyarakat melanggar kesepakatan yang telah digariskan dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kemasyarakatan, dia akan mendapat konsekuensi berupa sanksi sosial dari masyarakat tersebut. Apakah sanksi berbentuk pengucilan atau bahkan pengusiran? Berikutnya, contoh yang lebih tegas ialah ketika ada seorang warga masyarakat yang melanggar kesepakatan sebagaimana diatur oleh norma hukum. Dia akan mendapatkan konsekuensi berupa hukuman yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Misalnya, seseorang yang melakukan tindak pencurian, maka ia telah melanggar pasal 362 KUHP yang menyatakan barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Ini adalah salah satu contoh kasus pelanggaran norma yang sering terjadi di sekitar kita. Dari dua sekolah menengah kejuruan ini kemudian terlibat bentrokan. Inilah pemirsa detik-detik peristiwa tawuran antar pelajar yang berjumlah 30 orang dan terekam kamera pengawas milik warga. Dua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam, batu, botol, dan petasan. Akibat insiden ini, 2 orang pelajar kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat karena menderita luka serius di bagian kepala akibat sabetan senjata tajam. Usai kejadian yang viral di media sosial ini, petugas Satreskrim Polresta Cirebon langsung bertindak cepat. Polisi berhasil mengamankan 2 pelaku masing-masing berinisial TM, usia 18 tahun, dan IA, usia 17 tahun. Mereka terbukti menganiaya korban secara bersama-sama menggunakan senjata tajam. Tawuran antar pelajar ini sendiri berawal dari saling tantang melalui media sosial. Kedua kelompok ini langsung menentukan lokasi dan waktu tawuran. Dengan KPAI Itulah video salah satu contoh pelanggaran norma yang masih terjadi di sekitar kita. Tanpa melihat dirinya masih berstatus pelajar dan masih memakai seragam sekolah, aksi tawuran ini sering terjadi dilakukan setelah jam pelajaran selesai atau pulang sekolah, sehingga kerap sekali muncul pertanyaan apakah jam sekolah dirasa belum cukup untuk menguras waktu mereka. Alasan pertama, tawuran bisa terjadi karena pengaruh lingkungan, termasuk di dalamnya media yang menyuguhkan pemberitaan-pemberitaan perlakuan anarkis yang kemudian mereka tonton hampir setiap hari. Yang dimaksudkan tontonan ini dapat berupa demonstrasi anarkis yang biasanya dilakukan oleh para kelompok kontra pemerintah. Tindakan yang mereka lakukan terkadang sampai merusak dan baku hantam
dengan petugas keamanan. Perbuatan-perbuatan inilah yang kemudian secara tidak langsung memberikan dampak negatif pada anak-anak, menciptakan pola pikir yang salah dalam pengembangan anak-anak usia sekolah. Alasan kedua, minimnya pendampingan orang tua terhadap anak-anak usia sekolah. Peran serta orang tua dalam lingkup keluarga jelas merupakan faktor yang sangat mutlak diperlukan bagi tumbuh kembang anak. Pembimbingan keluarga sangat menentukan pola pikir dan perbuatan anak. Anak yang dibimbing dengan baik dalam keluarga biasanya memiliki rasa tanggung jawab tinggi terhadap diri sendiri dan keluarga. Alasan ketiga, kurangnya area bermain. Kenapa tawuran menjadi sering dilakukan oleh anak-anak usia sekolah? Ini besar kemungkinan karena kekurangan area bermain, khususnya di ibu kota Jakarta dengan pesatnya pertumbuhan perkembangan kota yang akhirnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, seringkali lupa akan kepentingan anak-anak. Kita lupa bahwasannya kita pernah mengalami masa anak-anak. Sekarang banyak anak-anak yang hilang masa kekanak-kanakannya akibat adanya fasilitas. Mungkin ada, tetapi sudah menjadi milik anak-anak yang memiliki uang. Contohnya bermain di pusat perbelanjaan yang kemudian harus menguras yang tidak sedikit. Bagaimana nasib anak-anak yang berasal dari golongan masyarakat bawah, di mana tempat mereka bermain? Lalu bagaimana solusinya? Untuk alasan yang pertama, tawuran termasuk dalam kategori ancaman keamanan, yakni ancaman keamanan dari dalam negara. Impres nomor 2 2013 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri merupakan produk yang baik dalam menjaga kestabilan dan keamanan dalam negeri. Tawuran yang kerap kali dilakukan oleh anak-anak sekolah perlu mendapatkan perhatian oleh para pelaksana dalam Impres nomor 2 2013 tersebut. Hal tersebut dapat dimasukkan dalam agenda Impres nomor 2 2013, misalnya melakukan pembinaan, bukan hukuman berat, terhadap anak-anak yang melakukan tindakan ancaman keamanan negara. Jelas sekali, masa depan bangsa kita sangat tergantung pada anak-anak tersebut, sehingga setiap kebijakan perlu menyentuh sampai kepada lapisan anak-anak. Untuk alasan yang ketiga, pesatnya pertumbuhan kota pada akhirnya mengabaikan kepentingan anak-anak. Perlu dikaji kembali. Fasilitas tempat bermain anak-anak saat ini dirasa sudah sangat kurang, khususnya di daerah ibu kota. Mengapa kemudian anak-anak sekolah melakukan tawuran? Sangat erat kaitannya karena mereka tidak memiliki kegiatan lain selain di sekolah dan juga mereka tidak memiliki tempat bermain. Saat ini banyak tempat-tempat olahraga atau tempat bermain yang untuk bisa masuk ke dalamnya harus memerlukan biaya. Sedangkan banyak anak-anak sekolah yang tidak mempunyai uang untuk hal tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyediakan fasilitas olahraga atau tempat bermain untuk anak-anak. Biasa saja dengan mempergunakan fasilitas yang sudah ada atau bahkan membangun tempat olahraga yang bebas biaya kepada anak-anak sekolah dengan menggunakan kartu pelajar sebagai tiket masuknya. Selain menghindari adanya ancaman tawuran dari pelajar, fasilitas tersebut juga berguna mendidik anak-anak untuk berorientasi pada prestasi. Dengan demikian, kita sudah menyelamatkan masa depan negara dengan menyelamatkan anak-anak bangsa.